Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Humaira dari Poltekkes Kemenkes Aceh, jurusan Keperawatan Gigi. Tingkat 3, reguler A, NIM P07125218028. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan berterima kasih kepada Bapak T. Salviadi, SKM MPH sebagai dosen pengampu saya. Dan pada kesempatan ini juga saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Tingkat Pengetahuan Bahaya Merokok bagi Kesehatan Gigi dan Mulut pada Masyarakat. Rokok merupakan barang yang sangat berbahaya dan sangat merugikan kesehatan, baik itu bagi si perokok maupun bagi orang-orang sekitar yang menghirup asap rokok. Nah, kebiasaan ini sudah menjadi perilaku pada masyarakat, baik itu di kalangan masyarakat yang berpendidikan rendah maupun pada masyarakat yang berpendidikan tinggi. Dan WHO telah menyatakan bahwa pada tahun 2008 Indonesia telah menempati urutan ketiga setelah Cina dan India dengan jumlah perokok mencapai 146.860 juta jiwa perokok. Dan hal ini tidak hanya terjadi pada perokok aktif saja, tetapi juga terjadi pada perokok pasif, yaitu pada pelajar pada usia dengan usia 13 sampai 15 tahun. Kemudian penelitian dilakukan oleh Global Youth Tobacco Survey pada tahun 2001 sampai dengan 2006 juga menyatakan bahwa sebanyak 81,4% pelajar Indonesia telah terpapar asap rokok. Kemudian, bahaya perilaku merokok bagi kesehatan dapat dilihat antara lain menyebabkan kanker paru-paru, menyebabkan kanker mulut, menyebabkan kelainan pada kehamilan, menyebabkan penyakit saluran nafas kronis, dan menyebabkan penyakit jantung. Nah, selain pada penyebab tadi, hasil penelitian baru juga telah membuktikan bahwa perilaku merokok juga dapat menyebabkan katarak, kemudian ada periodontitis, kemudian ada kerusakan ginjal, dan ada juga kanker serviks. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang bisa menunjukkan seseorang itu merokok? Faktor penyebabnya, yang pertama ingin mencoba cita rasa, kemudian ada ingin tampil maco, gaul, dan dianggap dewasa, kemudian mengusir rasa sepi dan galau, dan bahkan ada juga persepsi menyatakan bahwa menghilangkan stres juga bagian dari satu faktor penyebab merokok. Nah, kemudian kita akan membahas tentang bahaya perokok bagi kesehatan gigi dan mulut. Nah, kelainan yang terjadi di rongga mulut akibat merokok antara lain yang pertama ada gingivitis, yaitu pembengkakan pada gusi, kemudian ada sukarnya penyembuhan luka, kemudian ada pembentukan kalkulus karena aktivitas plak gigi yang sudah menumpuk ataupun yang tidak dibersihkan. Nah, kemudian ada stomatis nikotin, kemudian ada lidah berwarna hitam, dan juga ada infeksi jamur. Nah, selain pada kelainan yang tadi, merokok juga dapat menyebabkan perubahan sekresi kelenjar saliva, yang mana penurunan pH saliva. Maka makin rendah pH saliva, makin banyak asam dalam larutan, sehingga dapat menyebabkan demineralisasi di dalam rongga mulut ataupun pada gigi, yang akhirnya dapat menyebabkan karies gigi. Nah, selain pada penyebab perubahan pada sekresi saliva, merokok juga dapat menyebabkan rangsangan pada tonjolan lidah bagian atas, sehingga sukarnya perokok merasakan rasa pahit, asin, manis dikarenakan rusaknya ujung sensorik dari alat perasa. Kemudian di sini juga pada perokok berat, yaitu ada stent pewarnaan pada gigi, juga merupakan suatu kelainan di dalam rongga mulut yang dapat masuk ke lapisan email gigi dan sukar untuk dihilangkan. Nah, stent di sini terdiri dari pewarnaan berwarna kuning, berwarna coklat, berwarna hijau, dan banyak jenis-jenis stent lainnya. Kemudian kita dapat lihat gambar yang terkait
pada kelainan yang tadi, yang pertama di sini dapat kita lihat yaitu stent, pewarnaan pada gigi. Yang pada asalnya gigi si perokok berwarna putih, pada saat dia merokok lama-kelamaan akan berubah berwarna kuning. Kemudian ada karang gigi. Kemudian ada di sini terlihat somatitis nikotin, ditandai dengan bintik-bintik berwarna putih di langit-langit mulut. Dan gambaran terakhir kita dapat melihat di sini ada karang gigi subgingiva yang mana gusinya sudah membengkak dan disebut dengan gingivitis. Dan banyak juga gambar-gambar yang lain yang dapat kita pelajari. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.